Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang ini ya. Ini adalah breadboard ya, atau project board ya, tergantung namanya ya. Oke ya. Ini gunanya adalah untuk percobaan elektronik ya. Ini misalnya kita mau mencoba suatu rangkaian elektronik ya, kita bisa nanti kita bisa rangkai di sini ya. Nah, dengan menggunakan project board ini kita tidak perlu melakukan solder menyolder ya. Kita menggunakan kabel jumper seperti ini ya. Nah, misalnya gini, dari sini misalnya sambung ke sini ya, misalnya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan solder menyolder ya. Jadi tinggal tork ya. Jadi berbeda dengan kalau kita menggunakan ini ya, papan elektronik, baik yang ini yang PCB bolong-bolong ya, ataupun kita membuat PCB sendiri ya, seperti ini ya. Kita harus solder menyolder ya. Ini kita harus melakukan solder menyolder. Tapi kalau di sini kita lebih praktis ya, kita tidak perlu melakukan solder menyolder, hanya perlu menyambung aja ya pada titik-titik mana yang diperlukan. Oke, kita lihat ada banyak macam ya. Ada yang ukurannya seperti ini, besar ya, cukup besar ini. Ada berapa titik ini ya, mungkin sekitar 60, tambah ini ada 100-an lebih. Kemudian yang ini juga lebih, ini sedang ya, ini juga. Kemudian ada yang lebih kecil ini ya, ada yang lagi lebih kecil lagi ya. Tapi saya selip di mana ya, gitu. Terselip di mana. Oke. Nah, sekarang kita lihat, bahas mengenai koneksinya nih ya. Koneksinya kita bisa lihat kalau kita buka ini ya. Ini bisa dicopot ya. Nah, ini bisa dicopot ya. Jadi yang ini bisa dicopot ya. Ini juga bisa dicopot ya. Kalau kita lihat ya, jadi koneksi ini ya, saya zoom ya. Oke, mungkin lebih jelas gini. Jadi koneksi ini satu baris ini nyambung ya. Nah, ini nyambung semua nih. Jadi nyambung semua ini ya, satu baris ini. Oke, nyambung semua. Nah, sedangkan yang sebelah sini juga ini nyambung satu baris semua ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat belakangnya, nah seperti ini ya. Jadi ini ya, ini nyambung ini. Yang ini ya, sambung ini semua ya, nyambung nih ya. Ini yang horizontal, yang vertikalnya nyambungnya seperti ini ya. Nah, ini vertikalnya nyambung ya. Jadi ini kita bisa sambungan lagi ya, seperti ini. Nah, dia jadi, nah, ini yang vertikal ya. Oke, jadi ketika kita menghubungkan komponen ya, ketika kita menghubungkan komponen ya, jadi kita harus tahu ya. Misalnya kita mau buat pin oke, misalnya pin ini ya, pin IC ini nyambung dengan pin sana ya, pin IC ini, maka kita cukup menyambungkan seperti ini, karena ini satu baris ini nyambung semua, pin sini misalnya nyambung dengan sana gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini semua nyambung ya, sama saja, ke sini sama saja. Oke ya. Jadi cara menyambungkannya seperti itu ya. Jadi contohnya ini sensor ya.
ini sensor THT ya, untuk sensor suhu dan kelembaban ya. Jadi ketika kita akan menghubungkannya ya, jadi karena ini sambungannya seperti ini ya, horizontal, maka kita harus seperti ini nyambungnya, menancapnya seperti ini. Nah gitu, menancapkannya seperti itu. Jadi bukan gini ya, karena ini berarti dia ini semua short ya. Nah, ini berarti semua short karena dia tersambung semua untuk horizontal. Jadi seperti ini. Nah, ya seperti ini cara menyambungkannya. Oke, gitu juga misalnya ini ya, sensor untuk infrared ya. Jadi kita menyambungnya seperti ini ya, bukan seperti ini ya, karena kalau seperti ini berarti dia short ya. Ini ada terhubung semua ini satu ya. Nah biasanya ya pin-pin yang sebelah sini untuk power supply ini ya, ini ada tandanya positif ya, biasanya kita sambungkan untuk positif ya. Misalnya gini, saya punya kabel power ya, ini dengan power bank ya, saya buat kabel ini. Oke, misalnya saya bikin kabel ini ya. Ini kabel power bank, ujung sebelah sininya saya, karena ini kabel tidak terpakai ya, sudah rusak tadinya. Jadi ini kabel ini ya, panjang nih, cukup panjang. Saya potong ya. Yang ini misalnya 5 volt ya. Nanti saya sambungkan ke sini ya, ke power banknya. Jadi dia akan dapat supply 5 volt. Jadi nanti kita tinggal misalnya seperti ini. Ini yang positif 5 volt ya. Misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian yang negatifnya misalnya atau nolnya kita kasih di sini misalnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dia satu baris ini semuanya negatif atau nol ya. Di sini positif ya. Nah, disinilah kita melakukan percobaan komponennya nanti ya. Jadi komponennya kita akan coba di sini. Misalnya kita pasang IC-nya. Oke. Oke, ketekuk nih. Pinnya agak susah masuknya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita misalnya power supply-nya untuk IC ini misalnya ya, misal ini apa ya, misalnya ini ya power supply-nya. Oke, jadi kita tinggal tambungkan, karena ini semua ini ya satu baris ya, kita salah satu aja, misalnya ke sini. Nah gitu ya. Kemudian misalnya yang dapat nolnya sebelah sini misalnya ya, ini ya pin yang ini. Oke, maka kita tinggal tancapkan ini ke sini. Oke, ini seperti itu ya. Oke, misalnya lagi contoh kita pakai LED aja ya yang nyala. Ini kita kasih misalnya ini ya, ini kan satu baris positif ya, kita kasih ini. Oke. Nah, kemudian kita kasih LED ya. Nah, ini LED-nya.
Oke, terus sebelah sini kita kasih negatif. Oke, sekarang kita coba colokan, kasih supply. Nyala nggak ya? Ya nyala ya, ini gitu ya. Jadi ini semuanya positif, yang ini semuanya negatif. Biasanya seperti itu ya. Oke, demikian cara penggunaan dari project bot ya, atau breadboard ya. Sampai berjumpa pada pembahasan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.